Bapak Ibu Saudara sekalian, terima kasih banyak masih tetap setia dalam satu rangkaian ibadah yang kita angkat dengan tema besar pengharapan yang hidup. Ada apa dengan pengharapan yang hidup? Dunia ini bukan semakin baik. Dunia ini akan semakin sulit. Dunia ini akan semakin tidak bisa diandalkan. Oleh karena itu setiap orang membutuhkan satu jalan agar mereka bisa tetap tenang, agar mereka bisa tetap hidup di dalam kebahagiaan, agar mimpi dan harapan mereka bisa tercapai. Dan oleh karena itu sepanjang pekan ini kita membahas mengenai pengharapan itu. Dan inti dari semua pengharapan kita ada di dalam firman Tuhan. Amin. Bangsa Yahudi berusaha mencari jalan keluar untuk kehidupannya, berusaha untuk terlepas dari masalahnya, sehingga mereka memiliki firman Tuhan, tapi mereka tidak menemukannya. Kenapa? Karena dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-39 Tuhan Yesus berkata bahwa kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu berpikir bahwa di dalamnya kamu akan mendapatkan hidup yang kekal. Padahal siapa isinya? Yesus Kristus. Yesus Kristus. Yesaya Yohanes pasal 5 ayat 39. Jadi isi dari semua kitab suci ini hanya Yesus Kristus. Anda mengalami kesulitan dalam kehidupan oleh karena masalah keuangan, Yesus Kristus jawabannya. Kenapa? Baca Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam bahasa Inggris King James Version mengatakan, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. His, bukan its. Kalau kerajaan itu benda, maka dia harus menggunakan kata ganti its. Tapi ini dia bilang his, itu kata kepemilikan sebagai manusia, laki-laki. Lalu siapa itu kerajaan yang disebutkan? Yesus. Jadi ketika dia berkata dalam Matius pasal 32, bertobatlah kamu, karena kerajaan surga sudah dekat, berarti Yesus sudah dekat. Dan Yesus ingin membangun kerajaannya yang besar di muka bumi, agar semua orang bisa mencapai keselamatan. Amin. Dan itulah pengharapan yang kami bawakan dari malam ke malam di tempat ini. Namun sebelum saya lanjut, karena judul saya hari ini adalah Gereja Allah yang benar. Kenapa? Oleh karena semua orang berpikir bahwa saya adalah yang paling benar. Dalam Islam kami memiliki satu ungkapan inna dina indallahi Islam. Tidak ada agama yang berkenan di sisi Allah, hanya Islam. Amin. Dan di dalam Protestan kita percaya bahwa tidak ada keselamatan yang Allah berikan selain di dalam agama Protestan. Itu sebabnya dia mau dibaptis 2 kali. Amin. Makanya orang Protestan susah dibaptis 2 kali. Apalagi orang Katolik. Amin. Kenapa? Karena memang ajarannya begitu, hanya sekali dibaptis, tidak boleh 2 kali. Tapi kita belajar dari malam ke malam sampai malam kemarin, ada hal istimewa yang kita dapatkan. Kembali saya bilang bahwa saya punya hutang di jemaat ini. Jadi saya mesti bereskan hutang berlanjut. Hutang pertama di Mafia Resort, ada pertanyaan keributan yang muncul yang saya ciptakan. Jadi saya mesti bereskan tentang binatang dan manusia, Eden dan Taman Eden. Ya, itu masalah yang saya tinggalkan di sana. Sengaja saya tinggalkan supaya semua mencari solusinya. Kalau saudara baca dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-8, saudara akan dapati bahwa Allah menciptakan seluruh bumi ini dan semua daratan itu disebut Eden. Tapi kemudian Allah menciptakan taman di Eden ini di bagian timur. Disitulah kemudian Allah meletakkan manusia. Jadi di Taman Eden tidak ada binatang. Tidak ada binatang. Yang ada hanya Adam dan Hawa. Oleh karena itu ketika Allah memerintahkan Adam dan Hawa memberi nama semua binatang, Allah bawa semua binatang ke hadapan Adam dan Hawa agar diberi nama. Setelah diberi nama, mereka keluar lagi. Jadi tidak ada yang menjadi Taman Eden. Karena itu Hawa tergoda. Kenapa tiba-tiba ada satu binatang di dalam Taman Eden? Siapa itu? Dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 namanya ular. Oke? Dan ular itu kemudian bisa berbicara, bercakap-cakap. Di mana letak pohon ini? Di tengah-tengah taman.
Dan dengan tanda tangan itu, kalau saudara baca buku tulisan-tulisan permulaan, itu hanya ada satu tata Allah, dua pohon al-hayat atau kehidupan, tidak ada yang lain. Jadi kalau begitu, pohon pengetahuan baik dan jahat ini pohon apa? Pohon kehidupan. Pohon kehidupan. Dan di mana ular ini sementara nongkrong? Di tahta Allah. Makanya kitab Yeskiel dan kitab Yesaya mengungkapkan bahwa dia ingin mengatasi Allah, karena dia duduk di tahta Allah dan dia tidak mati. Karena itu maka Hawa dan Adam lalu kemudian tergoda mendengarkan suaranya, sebab dia sekarang berada sebagai Tuhan. Karena tanah itu Allah bertindak sebagai Tuhan, memerintah, mengatur dan menentukan segala sesuatu. Sekarang apa yang terjadi sekarang? Sama setan berusaha untuk duduk mengambil tahta Allah. Kalau saudara baca dalam Mazmur 24 ayat yang ke-14, si pembinasa keji sementara akan duduk di tahta suci. Oke, kita lanjut. Tadi ditanyakan lagi masalah siapa yang membunuh Tuhan Yesus. Amin. Oke, ini sebenarnya diambil dari surah An-Nisa ayat yang ke-157. Katanya, wa qaulihi inna qatalna wa salatu inna qatalna Isa Maryam wa salibuhu Rasulullah. Jadi semuanya kami telah membunuh Isa putra Maryam dan menyalibkan utusan Allah. Ya. Waman kata dulu wasalibuhu, tapi sebenarnya mereka tidak tahu siapa yang mereka bunuh dan mereka salibkan. Kenapa? Karena itu hanya orang yang diserupakan. Pertanyaannya, ini datang dari Muhammad atau datang dari Kristen? Jawabannya, tahun 325 ada sebuah sekte bernama Docetisme atau Docetisme. Docetisme ini percaya bahwa Allah bisa menciptakan tubuh ilusi bagi Tuhan Yesus, sehingga yang mati disalib adalah tubuh ilusi yang diciptakan oleh Allah, dan dia sendiri langsung diangkat ke surga. Dia tidak mengalami kematian. Dan ini diadopsi oleh Islam, ditulis di dalam Al-Quranul Karim, lalu disampaikan kepada kita, menyerang kepercayaan kita bahwa Yesus telah mati. Pertanyaannya, apakah benar Allah mendukung ungkapan ini? Jawabannya tidak. Kenapa? Dalam surah Ali Imran, surah ketiga, ayat yang ke-52, bisa dikatakan, Isqalallah, berfirmanlah Allah, ya Isa, wahai Yesus, inni mutawaffika, sesungguhnya aku telah membunuh kamu, wa mutahhiruka alal ladzina kafaru, dan menguduskan kamu dari antara orang-orang kafir, wa rafi'uka ilayya, dan mengangkat kamu tinggi kepadaku. Lihat, sekarang siapa yang membunuh Yesus dalam Alkitab? Orang Yahudi? Bukan. Orang Roma? Bukan. Kita? Bukan. Baca Lukas pasal 23 ayat 46. Ya, ketika Yesus tergantung di kayu salib, dia berseru, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Itu bahasa Aramaik dari kata Eloh, Eloh, yang kedua jadi Allah, Allah. Elohi, Tuhanku, Tuhanku. Allah, Allahku, mengapa kamu meninggalkan aku? Kemudian dia menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Allah. Jadi yang membunuh Yesus adalah Allah sendiri. Allah sendiri. Bukan orang Yahudi, bukan orang Yunani, orang Roma, apalagi bukan. Tapi penyebab kenapa Yesus dibunuh adalah dosa. Di mana kejadiannya? Kejadian pasal 3 ayat yang ke-21. Kemudian mana tukang tulis? Tahu coba saya tahu. Belum keluar ayatnya. Ya, kita mesti cepat-cepat. Kalau tidak semua lewat pakai otak. Oke, terima kasih. Jadi lihat ya, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Apa yang terjadi di sana? Allah membunuh binatang. Dan pada saat disalib, Allah membunuh Yesus agar semua perilaku Yesus selama dia hidup di dunia dikenakan kepada kita sebagai pakaian kebenaran.
dan semua noda kita diserahkan kepada Yesus. Itu sebabnya hati-hati membaca kitab Efesus pasal 2 ayat 15. Mari kita lihat. Efesus pasal 2 ayat 15 mengatakan bahwa, dan ini banyak diklaim oleh banyak gereja. Oh, bukan Efesus. Efesus pasal 2 ayat 15. Ada satu kata yang hilang dari ayat ini. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dalam bahasa Yunani ada kata ekra. Di mana itu? Di situ. Dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan ekra. Apa itu ekra? Enmity, kebencian, perseteruan terhadap entolas. Apa itu entolas? Hukum-hukum itu jamak. Semua hukum. Jadi ternyata manusia ini sejak jatuh dalam dosa sampai pada zaman Tuhan Yesus membenci hukum Allah. Mereka tidak suka hukum. Kenapa? Karena hukum itu membawa kematian katanya. Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. 1 Yohanes 4 ayat 3, dosa ialah pelanggaran terhadap hukum Allah. Jadi mereka mengklaim kalau begitu hukum harus ditiadakan supaya tidak ada dosa. Amin. Namun intinya adalah bahwa hukum ini merupakan hidup. Seharusnya hukum itu hidup. Dia harus membawa kehidupan kepada kita. Kenapa? Pelanggarannya lah yang menuntut kita mati. Oleh sebab itu Yesus harus taat sampai mati di kayu salib. Efesus 2 ayat 5 sampai ayat 8. Dia yang setara dengan Allah tidak mempertahankan kesetaraan itu, lalu kemudian turun merendahkan dirinya menjadi manusia, lalu kemudian dia hidup di tengah-tengah kita dan mati. Coba Filipi pasal 2 ayat 5. Filipi 2 ayat 5. Adalah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus setan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesalahan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Kapan terjadi? Amsal pasal 8 ayat 22. Ini terjadi. Jadi sebelum dia dilahirkan ke dunia, dia telah turun derajat. Amsal 8 ayat 22. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Jadi apa? Ayat 30. Amsal 8 ayat 30. Cepat-cepat karena waktu saya pendek. Saya belum masuk inti. Oke? Lihat, aku ada sertanya sebagai apa? Anak kesayangan. Setiap hari aku menjadi kesenangannya dan senantiasa bermain-main di hadapannya. Siapa ini? Firman. Dia sudah jadi anak jauh sebelum dia dilahirkan. Dia sudah turun derajat, sudah turun tahta demi saudara dan saya. Lalu kemudian ketika dia turun tahta menjadi anak, apa yang terjadi padanya? Dalam Mazmur pasal 2 ayat yang ke-7, kita lihat. Mazmur 2 ayat 7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah diperanakan pada hari ini. Lalu kemudian dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14, yang diperanakan ini berubah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya. Dan ketika dia keluar dari air baptisan dalam Matius 3 ayat 17, ini yang dikatakan oleh Allah kepadanya. Apa yang keluar sana? Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kasih kepadanya aku berkenan. Jadi, saudara-saudara, Yesus datang dari surga, berubah menjadi anak turun derajat, lalu kemudian dia sama seperti kita melakukan ketaatan untuk kita dengan gelar anak, memberikan kepada kita sebuah damai sejahtera dan bahkan status yang baru, sebagaimana dalam 1 Yohanes 3 ayat 1. Tapi melalui apa? Baptisan. Jika tidak dibaptis, tidak ada. Lihatlah betapa besar
besarnya kasih Ia dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Amin, saudara. Terima kasih, kita bisa selesai. Boleh ya? Jadi tidak ada orang yang membunuh Yesus, Allah yang bunuh, supaya kita menjadi anak-anak Allah. Sekarang waktunya kita bicara, mana gereja yang benar di dunia ini? Ada gereja yang mengklaim bahwa kami yang benar karena kami mampu membuat mujizat, mengusir setan-setan kami, mendoakan orang sakit lalu kemudian sehat sembuh kembali. Kami adalah gereja yang benar. Hati-hati saudara-saudara. Kalau Anda mengandalkan hanya mujizat seperti itu, Anda tersesat. Lalu kemudian Islam mengatakan kami, oleh karena kami adalah agama yang sempurna, kami lebih sama dengan Yesus dan Nabi Muhammad kami, itu adalah yang dijanjikan oleh Musa dalam Ulangan pasal 18 ayat 18. Coba baca Ulangan 18 ayat 18. Apa yang dikatakan di sana? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firman-Ku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kenapa? Karena dia buta huruf, ummi. Ummi artinya tidak bisa baca tulis. Jadi dia cuma bisa dengar lalu kemudian sampaikan, dengar kemudian sampaikan. Ya. Jadi katanya mereka lah yang benar karena mereka menggenapi nubuatan ini. Tapi mari kita perhatikan baik-baik apa yang dikatakan di sini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Siapa saudara mereka? Ini 12 suku yang ada di Mesir. Jadi tidak ada yang namanya dari garis Ismail di sini. Janji ini untuk orang Israel. Di antara mereka, kenapa? Nabi-nabi sebelumnya adalah keturunan dari Lewi. Itu makanya pendeta-pendeta sampai hari ini menganggap dirinya Bani Lewi, padahal sebenarnya salah. Kami sudah pendeta, Pak, tapi juga salah. Oke, kalian saja. Mudah-mudahan selesai terdengar sambil belakang sampai atas. Dengar ya? Jangan dengar. Boleh tak boleh? Sini tak boleh? Oke. Tapi benda ini saya bukan film, jadi jangan ditonton. Dengarkan suaranya saja. Baik saudara-saudara, semua agama mengklaim dirinya benar. Bahkan kita Kristen sekarang ragu-ragu apakah kita benar karena kita tidak punya mujizat. Amin. Orang mengklaim ada mujizat. Kenapa? Karena Markus pasal 16 ayat 3 mengatakan inilah tandanya mereka yang tadi diselamatkan, yaitu mereka menyembuhkan orang sakit, mereka mengusir setan, mereka bernubuat bagi nama Allah. Amin. Tapi coba baca kembali apakah bahwa ini dalam Markus pasal 7 ayat yang ke-11 sampai 3. Ya, bukan setiap orang yang bersyukur pada Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan pekerjaan Bapa-Ku yang di surga. Pada hari yang terakhir akan ada banyak orang datang kepada berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami berbuat demi nama-Mu? Bukankah kami mengusir setan demi nama-Mu? Bukankah kami melakukan mujizat demi nama-Mu juga? Lalu kata Tuhan, pada hari itulah maka aku akan berusaha kepadamu, jangan daripada hatimu dan hadapanmu kamu sekalian membuat kejahatan. Kenapa? Oke. Bagaimana kemudian sebelumnya? Oke. Tulis ayat ini. 1 Korintus 14 ayat 22. Ini masalahnya. 1 Korintus 14 ayat yang ke-22. Apa kata firman Tuhan? Turun lagi tidak boleh. Tidak boleh karena dia sih kita. Oke. Mari kita lihat 1 Korintus 14 ayat 22. Karena itu karunia bahasa roh adalah talenta, bukan adalah tanda, bukan untuk orang beriman. Jadi semua kemampuan bernubuat, kemampuan untuk menyembuhkan orang sakit itu tanda bukan untuk orang beriman, tapi tanda untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang tidak beriman. Sedangkan karunia untuk bernubuat adalah tanda bukan untuk orang yang tidak beriman, tetapi untuk orang yang beriman. Kalau kita punya iman, apa kita masih butuh mujizat? Tidak. Kalau kita beriman, apa kita perlu menguasai kemampuan berdoa mengusir setan? Tidak. Kita membutuhkan kemampuan untuk bernubuat.
Amin. Bagaimana Bapak Ibu? Amin. Bingung ini kelihatan ya? Tidak yakin. Oke. Jadi ternyata semua mujizat itu diberikan hanya bagi orang yang tidak percaya Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak percaya Tuhan Yesus, saudara tidak membutuhkan mujizat. Pada saat misalnya Hananya dan Azaria diancam akan dijebloskan ke dalam tungku api yang bernyala-nyala, apa berkata mereka? Kami percaya Tuhan yang kami sembah mampu melepaskan kami dari dalam api. Tapi sekalipun tidak, apa katanya? Kami tidak akan menyembah patung yang Tuhan berikan. Orang beriman tidak peduli akan jadi apa. Mereka peduli pada satu perkara, berkenan kepada Tuhan atau tidak, itu saja. Itu saja. Lalu kemudian orang Al-Mahiran bikin sebuah pantun atau syair. Katanya begini, apa guna tanam bunga kalau baunya bau neraka? Apa guna beragama kalau akhirnya masuk neraka? Banyak saudara. Saya pernah tersesat di situ. Dalam Islam kami memiliki sebuah konsep jihad fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Kalau kami berjihad di jalan Allah, kami mati syahid dan upahnya adalah surga. Hari kami pasang bom di badan, meledakkan diri kata orang banyak Kristen yang kafir ini mati, kami ke surga. Istri tidak perlu berjilbab, langsung pindah masuk surga. Anak-anak tidak perlu beribadah macam-macam, masuk surga. Orang tua yang sudah meninggal pindah dari neraka ke surga. Amin. Siapa tidak mau? Tapi itulah kami, itulah ideologi kami sebetulnya. Makanya jangan kaget kalau banyak muslim rela mati. Istri-istri, jika Anda berjihad di jalan Allah, jadilah istri kedua, ketiga, keempat. Jangan melawan suami, masuk surga. Amin. Di sini tidak ada mau. Tapi itu ada yang tanya. Makanya jadi Islam mau kali 4 kali boleh, dan istri pertama tidak boleh melawan. Kalau mereka melawan, mereka adalah ahli neraka, istilahnya, atau penghuni neraka. Tuntutan utama dalam Islam hanyalah menuruti Allah dan menuruti suami sebagai wakil Allah. Suami adalah imam, suami adalah pemimpin agama di rumah. Jadi kalau melawan, Anda melawan Allah, Anda durhaka kepada suami, maka Anda durhaka kepada surga. Sebutannya durjana. Jadi itu bedanya saudara, durhaka dan durjana. Durjana itu dari kata jannah, surga. Durhaka itu berarti orang manusia. Nah, ini konsep yang kami miliki. Lalu apa benar seperti ini? Salah. Bangsa Yahudi punya konsep yang sama, tapi Tuhan menolak mereka. Kenapa? Oleh karena mereka membenarkan dirinya mereka sendiri dan tidak bergantung kepada kasih karunia Allah yang sejak semula Allah sediakan. Jadi kalau kita berapa banyak yang tidak selamat? Berapa gereja Tuhan Yesus di muka bumi? Yohanes 10 ayat 16. Berapa gereja Tuhan di muka bumi? Apakah semua gereja yang mengaku Tuhan itu gereja Tuhan? Ini jawabannya. Ada lagi pada domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus tuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Berapa gereja? Berapa kawanan? Satu. Amin. Berapa gembalanya? Satu. Siapa kawanan itu dan siapa gembalanya? Sekarang kita lihat apa kata Tuhan Yesus, apa kata Alkitab. Oke, saya tidak akan membela satu gereja. Kita akan berbicara berdasarkan pandangan Alkitab. Karena ke sana kita harus pergi, dan itulah dasar dari sola scriptura. Amin. Oke. Sekarang kalau begitu, Yesus harus jadi apa dalam kehidupan kita? Tuhan. Mari kita lihat dalam Roma pasal yang ke-14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Apa katanya? Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup
kembali supaya dia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Yesus harus menjadi Tuhan. Apa dia Tuhan? Pemilik. Kata Tuhan dalam bahasa Yunani adalah kurio. Kurio dalam terjemahan baru dalam Alkitab itu istimewa. Kenapa istimewa? Oleh karena kurio ini terdiri dari huruf-huruf Yunani yang kalau dijumlah totalnya angka 800 yang kita dapatkan. Jadi dia punya jumlah itu kappa, iota, lalu kemudian rho, lalu kemudian upsilon, lalu kemudian sigma, omikron dan sigma, kurios. Itu kalau dijumlah totalnya dia akan tiba pada angka 800. Dalam perjanjian lama ada kata hamba yang kita dapati. Dalam bahasa Ibrani disebut ebed. Ebed dalam perjanjian lama ini ditulis dalam 17 ayat yang jumlah total kata ini ditulis 800 kali. 800 kali. Nah sekarang apa maksudnya 800 kali? 800 dan 800 coba saudara kali. Berapa hasilnya? Ebed 800, kurio 800, 800 dan 800 Anda akan tiba pada angka 144.000. Apa maksudnya 144.000? Dalam Wahyu pasal 7 Anda akan mendapati sebuah angka istimewa. Ada dua kelompok umat yang diselamatkan. Yang pertama jumlahnya 144.000 jiwa. Yang kedua jumlahnya seperti pasir di laut. Ya, seperti pasir di laut. Jadi yang satu 144.000, yang satu seperti pasir di laut. Lalu apa syaratnya? Wahyu pasal 7 ayat 13 dan 14. Apa syaratnya? Ya. Kita lihat Wahyu pasal 7 ayat 13, dan seorang dari antara dua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Ayat 14. Maka kataku kepada mereka, Tuanku mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari dosa yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Artinya mereka bukan hanya terima dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi mereka menceburkan dirinya ke dalam darah anak domba. Apa maksudnya menceburkan diri ke dalam darah anak domba? Tadi malam kita belajar kata bapto. Bapto artinya immerse, dicelupkan. Dalam bahasa Arab namanya siboka. Siboka juga dicelupkan. Dalam surat Al-Baqarah ada ayat istimewa mengatakan demikian. Sibokatullah wa man ahsanu siboka. Celupan Allah. Tidak ada celupan yang lain selain celupan Allah yang terbaik. Jadi kalau celupan Allah yang terbaik apa maksudnya? Dari kata bapto yang kemudian diterjemahkan menjadi baptizo, yang menjadi bahasa Inggris baptize, dalam bahasa Indonesia baptis. Tidak ada cara lain selain dibaptiskan bersama seperti yang Yesus alami. Bagaimana saya Yesus baptis? Matius 3 ayat 13, dia datang ke Sungai Yordan. Datang dibawa oleh orang tua? Tidak. Datang didorong oleh pemimpin agama? Tidak. Datang sendiri. Oke? Datang sendiri. Lalu kemudian ayat 14-nya. Ketika Yohanes Yohanes berusaha untuk tahan. Jangan. Bukan Nana yang sudah kita. Kita yang mesti datang panah. Apa artinya? Kalau Anda ingin dicelupkan bersama dengan Yesus dalam kehidupan Yesus, Anda ingin mengalami peristiwa yang Yesus alami agar Anda masuk dalam surga, banyak orang bertahan. Amin. 1 suami, 2 istri, 3 anak-anak, 4 pemimpin agama, 5 orang-orang besar yang berpengaruh di depan kita. Semua berusaha menahan. Jangan pilih situ. Kenapa? Itu sesat. Betul? Orang selama di sini, so bertahun-tahun, so begini orang. Nana mau pergi sana, lihat ini masalah. Amin. Terus so biasa makan yang enak-enak. Datang situ, enggak boleh makan yang enak-enak. Oke, kita lanjut. Ini semua penahan kita. Tapi apa kata Yesus pada ayat 15?
Ayat 15 yang berikutnya. Lalu Yesus menjawab bertanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Baptisan itu sebab memang Allah, bukan pendeta, bukan gereja, bukan denominasi, tapi Allah. Kenapa kita mesti dibaptis? Itu pertanyaannya. Apa maksudnya dibaptis? Menggenapi kehendak Allah agar rencana Allah terpenuhi dalam kehidupan kita. Apa rencana Allah? Supaya kita tidak binasa, benar? Yohanes 3:16. Apa ungkapannya? Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan apa syaratnya? Markus 16 ayat 16. Barang siapa yang percaya dan dibaptis. Markus 16 ayat 16 bukan Yosua. Ayat 16 bukan 11. Ayat 16 Markus. Barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa tidak percaya akan dihukum. Kalau percaya baptis, kalau tidak percaya berarti tidak dibaptis. Siapa yang sudah dibaptis? Oke, siapa yang belum dibaptis? Tuhan bilang hukum. Anda bukan milik Tuhan. Walaupun di gereja, walaupun sudah di gereja, saudara-saudara. Walaupun sudah di gereja, Anda tidak akan pernah diselamatkan. Anda akan dihukum. Kenapa? Tuhan Yesus bilang, bukan saya. Tuhan Yesus bilang, bukan saya. Maka setua pendeta, apa masih boleh dibaptis? Ini pertanyaan yang sama yang ditanyakan oleh Nikodemus kepada Tuhan Yesus. Kalau setua masih masuk lagi dalam perut ibu, Tuhan Yesus bilang dalam Yohanes 3, dah, ya kan? Dah. Tapi kalau seorang tidak dibaptis atau tidak dilahirkan dalam air dan roh, mereka tidak layak masuk dalam surga. Tapi kita sudah dipercik. Dari malam tuh. Tapi kita sudah dipercik pendeta. Tapi kita sudah dibaptis pendeta waktu masih bayi. Ini konsepnya. Mari kita lihat dalam Roma pasal 6 ayat 4 sampai ayat 6. Apa kata firman Tuhan? Bisa turun posisi saja. Oke, ini nama kita selalu kita semua turun di bawah. Roma pasal 6 ayat 4. Ayat 4. Ini ayat 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita, oke? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kalau orang mati dikubur, taruh di mana? Kamu tanya. Taruh dalam tanah. No, kalau ambil satu jemput tanah pegang begitu tapi kepala, kubur atau tidak? Itu tuh percik. Taruh. Oke, itu tuh percik saudara-saudara. Ambil sedikit, ambil kepala, lalu kamu bilang selesai. Yang penting dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ini adalah sebuah tradisi yang dibuat pada zaman Kaisar Theodosius. Apa yang terjadi? Sebelumnya semua dibaptis secara celup. Tapi ketika Theodosius mendapati bahwa repot sekali, mau baptis ini orang terlalu banyak, sumber air akan kotor, terkontaminasi dengan manusia yang masuk di sungai-sungai, dan kita mau pergi keluar kota cari air, kasih masuk di kolam isi dan segala macam, repot. Jadi caranya kita bikin miniatur baptisan. Mulailah saat itu dipraktekkan baptisan berpercik. Itu maksudnya untuk mempermudah. Lalu siapa yang buat itu? Gereja, bukan Tuhan Yesus. Sekarang sampai kita tahu gereja atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Yang kudus yang kita selamat, gereja atau Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Kalau begitu, kita mesti ikut siapa? Dengan siapa? Tuhan Yesus atau gereja? Tuhan Yesus. Oke. Roma 14 ayat 9 sudah ya. Roma 10 ayat 9. Apa yang harus kita buat? Roma 10 ayat 9 disebutkan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Bagaimana caranya? Mengaku di mulut,
lalu kemudian percaya di hati, dan setelah percaya di hati diperbuat di mana? Di air baptisan. Itu makanya penting. Kalau tidak masuk dalam air baptisan, jadi kalau kita tidak pernah masuk dalam baptisan, kita tidak pernah menjadi satu dengan Yesus. Dan kalau tidak pernah menjadi satu dengan Yesus, kita tidak pernah dibasuh dalam darah anak domba. Dan kalau tidak pernah dibasuh dalam darah anak domba, kita tidak pernah akan ada di mana? Itu intinya. Oke. Ada pertanyaan? Ya kalau ada saudara yang ingin bertanya atau diskusi yang ungkapan yang disampaikan, silakan katakan, kita akan diskusikan saat ini. Waktu saya tinggal 2 menit, 3 menit. Oke. Lalu Tuhan kemudian menunjukkan ciri-ciri mereka yang akan diselamatkan, yang masuk dalam aliran darah Tuhan Yesus. Siapa mereka? Dalam Wahyu pasal 12 ayat yang 17, mereka adalah orang yang sangat dibenci oleh setan. Amin. Saya mau tanya, bila di Tuhan Yesus, apa kita disenangi setan? Tidak. Kita dibenci oleh setan karena di dunia ini hanya ada 2 kekuasaan, setan dan Tuhan Yesus. Kalau kita dari pihak Tuhan Yesus, maka kita lawan dari setan. Kalau kita dari pihak setan, kita lawan dari Tuhan Yesus. Tapi bila kita sudah nyaman di gereja, tidak masalah ada nyaman di gereja, ada sesuatu yang nyaman di neraka. Amin. Oke, apa kata Wahyu pasal 12 ayat yang 17? Cek. Oke. Apa kata Wahyu pasal 12 ayat yang 17? Ini tandanya. Maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Hanya ada 2 tanda umat Allah yang bersama. 1, turut hukum. 2, punya kesaksian Yesus. Apa kesaksian Tuhan Yesus? Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkaulah satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus Kristus adalah yang Engkau utus. Kalau bahasa Arabnya begini, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa bin Maryam Rasulullah wa kalimatullah wa Allah Ta'ala. Amin. Cuma saya mengerti. Itu konsepnya. Dari sini kemudian Muhammad fotokopi, dia pakai for dia berdiri, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kenapa? Karena konteksnya dia sekarang yang memimpin, bukan lagi Yesus. Dan barang siapa yang melawan Yesus, dia musuh dari Yesus, dan semua musuh Yesus harus mati. Harus mati. Karena itu, ketika Rasul Paulus datang ke Perga, dia pergi di wilayah Pamfilia, dia bertemu dengan murid Yohanes. Dalam kisah para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayat 5, kita dapat ceritanya bahwa ini murid-murid tidak pernah bikin salah kesalahan. Habis baptis oleh Yohanes, sama seperti yang Yesus alami, dorang tidak pernah makan babi, dorang tidak pernah minum alkohol, dorang tidak pernah pergi baju, apalagi main perempuan. Tidak. Ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, bertemu dengan Rasul Paulus baru saya, mereka ditanyai, apa kalian sudah pernah menerima Roh Kudus? Apa sudah pernah dengar tentang Roh Kudus? Jawabannya adalah belum. Lalu Rasul Paulus mengajar mereka tentang Roh Kudus. Setelah belajar, mereka dibaptiskan kembali. Mana ini? Ayatnya, Loh, Kisah Para Rasul pasal 9. Kita mulai ayat 4 dan ayat 5. Jadi setelah belajar, mereka dibaptiskan kembali. Nah, kita lihat sini. Bukan Kisah Para Rasul pasal 19 sama satu bukan.
Nomor 1. 19 ayat 4. Karena Paulus baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika percaya Yesus harus baptis lagi. Kenapa mesti baptis lagi? Karena Yesus hanya bisa dikenal oleh siapa? Roh Kudus. Yohanes pasal 16 ayat 13. Yohanes 16 ayat 13. Apa katanya? Oke, saya diberi waktu katanya 10 menit lagi. Nah, Yohanes 16:13, tetapi apabila ia datang dari roh kebenaran, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Ia akan memuliakan aku, kata Yesus. Bagaimana cara memuliakan Allah? Bagaimana cara memuliakan Allah? Ya, 1 Korintus pasal 8 ayat 19 dan 20, coba. 1 Korintus 8 ayat 19. Ini ayat 1, ayat 19. 1 Korintus 8 ayat 19 dan ayat 20. Atau tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Allah yang diam di dalam kamu? Ya, 1 Korintus 6 juga boleh. 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20. Jadi saya mau tanya, kalau kita gereja, lihat gereja kasihan cuma kayu soal dimakan raya, boleh bawa babi ke dalam, tidak di dalam situ? Benar tidak itu? Boleh kita babi dalam gereja? Boleh bawa anjing ikat dalam gereja? Boleh biara pusat dalam gereja? Sedangkan gereja yang somor rubuh ini, orang yang mau angkat anjing, kucing, ataupun babi ke dalam, orang makan. Amin. Ini baik Roh Kudus. Nah, apa maksudnya baik Roh Kudus? Sekarang kita lihat dalam Yohanes 16 ayat 8, 9, 10. Kita lihat ayat yang berikut. Ini tugasnya Roh Kudus. Karena kalau Dia datang, Ia akan mengesahkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Jadi ketika murid ini belajar tentang Roh Kudus, belajar tentang Yesus, mereka menginsafi bahwa mereka sedang berdosa. Jadi kalau kita menyadari kita berdosa, apa yang harus kita buat? 1 Yohanes 4 ayat 9. Kalau kita menyadari kita berdosa, maka ini yang harus kita buat. 1 Yohanes 4 ayat 9. Ya, dalam hal inilah kasih Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, maaf. Oke. Dan Dia kita berdosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan membersihkan kita dari segala kejahatan. Jadi murid tahu, betul. Kalau sekarang saya belajar Yesus, saya kenal Dia, saya harus insaf, ini ternyata dosa. Dan kalau itu dosa, maka saya tinggalkan dosa. Saya harus hidup baru. Dan untuk hidup baru, bagaimana caranya? Baptis. Mati bersama Yesus dan hidup baru di dalam Yesus. Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Hanya itu. Oleh karena itu, saya dibaptis. Karena saya harus menuruti semua perintah Allah. Mereka yang ada di surga hanyalah orang-orang yang menuruti semua perintah Allah. Sekarang pertanyaannya, satu masalah makanan saya sudah melanggar. Yang kedua, tadi saya sebutkan ada katekismus. Katekismus itu punya perubahan-perubahan dalam masalah hukum. Kalau kita lihat di dalam
Keluaran pasal 20 ayat 3 sampai 17. Kita dapat 10 hukum di sana. Yang pertama berbicara tentang jangan ada padamu ilah lain. Itu sama. Katekismus juga bicara sama. Yang kedua, jangan membuat patung lalu sujud menyembah kepadanya. Katekismus sudah tidak ada. Maka kita mesti percaya bahwa kita masih benar atau salah. Orang salah. Lalu kemudian hukum ketiga dalam Keluaran pasal 20, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan. Dia pindah di hukum kedua dalam katekismus. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dan sembarangan. Lalu kemudian yang ketiga, di dalam yang keempat, di dalam 10 hukum, ingat dan kuduskanlah hari Sabat Tuhan Allahmu. Itu Sabat punya siapa? Tuhan Allahmu. Sekarang di dalam katekismus, hukum yang ketiga adalah ingat dan kuduskan hari Tuhan, Domingo. Apa itu Domingo? Hari matahari yang disembah siapa? Dewa matahari oleh orang-orang Romawi, bukan kita. Bukan Torah, bukan Dominus ya, Pemau, bukan Katolik Pemau, bukan Pentekosta Pemau. Torah cuma terima mata-mata dari Tuhan. Sampai sekarang Tuhan berharap itulah kebenaran. Dan sekarang orang kaget ingat ini. Apa yang Tuhan mesti buat? Baptis. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Apa kalau saya sudah baptis, saya benar-benar menjadi warga surga? Benar dari Tuhan. Benar dari Tuhan. Maka engkau berpindah dari kebinasaan kepada kehidupan kekal. Kolose 1 ayat 13. Kolose 1 ayat 13. Mari kita lihat apa ungkapannya. Kolose pasal 1 ayat 13. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di mana kerajaan dengan Yesus? Di surga. Amin. Dan di surga kita hidup bagaimana? Kekal selamanya. Apa buktinya? Wahyu 21 ayat 4. Ini tempat di mana kita pergi. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Tuhan kasih lewat. Sekarang kita milik Tuhan. Dan kalau kita milik Tuhan, kita akan berkata amin. Berapa dari saudara-saudara yang sekarang tiba-tiba tahu bahwa kita susah? Tidak usah angkat tangan, saudara-saudara. Jangan angkat. Jangan terus boleh. Biar Tuhan yang lihat. Biar Tuhan lihat. Berapa dari saudara-saudara yang merasa bahwa dia berada dalam gereja yang benar? Ya. Karena Tuhan ternyata hanya punya satu kawanan, satu gereja, tidak lebih. Tuhan hanya punya satu. Tandanya mereka mendukung Allah dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Mereka menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan mereka menghidupkan sebuah fondasi kerajaan Allah, yaitu hukum-hukum Allah, di mana mereka tidak akan pernah kalah dengan patung-patung. Mereka tidak akan pernah menyerah kepada ajaran-ajaran para pemimpin agama yang membelokkan kebenaran. Lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat yang kelima, apa yang dibuat oleh murid-murid dari Yohanes. Kisah Para Rasul 19 ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Hari ini, jika ada di antara saudara yang ingin mengalami pengalaman murid-murid Yesus, murid-murid Yohanes, saya sudah berdiri. Beri kita akan berdoa bersama-sama. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mengalami pembaptisan kembali melalui pengalaman yang sama terhadap dengan Yesus, masuk dalam air baptisan, mati bersama dengan Yesus, semua dosa yang diampuni oleh Yesus sejak lahir sampai hari ini, untuk memulai sebuah kehidupan baru tanpa dosa mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Mereka boleh berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari, membasuh jubahnya setiap hari dalam darah Tuhan Yesus. Dan saudara ingin mengalami hal ini sama seperti murid-murid ini, saudara bisa
mari ke depan untuk kami doakan secara khusus. Jangan oleh karena paksa, jangan oleh karena malu. Apa sebab? Karena Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 12 ayat yang ke-8 sampai ke-10. Barang siapa yang malu mengaku anak manusia depan manusia, maka anak manusia itu Yesus sendiri akan malu mengaku dia di hadapan malaikat manusia. Kalau Anda malu untuk mengakui dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, melalui pengalaman hidup bersama dan dia dalam berpisah, dia akan malu dalam saudara. Lalu untuk apa kita beragama selama ini? Lalu untuk apa kita menyembah selama ini? Lalu untuk apa kita dalam gereja selama ini? Semua menjadi sia-sia. Jika ada di antara saudara-saudara yang hari ini melihat dirinya bahwa saya punya banyak kekurangan, saya sudah ikut Yesus selama ini, tapi saya masih makan batu. Saya sudah ikut Yesus selama ini, tapi saya masih minum minuman beralkohol. Saya sudah ikut bersama Yesus selama ini, tapi saya belum pernah mengalami baptisan melalui celupan di air. Saya sudah berjalan ke depan. Tidak usah malu-malu. Jangan takut. Kita bersama satu keluarga, kita akan berjalan bersama dari depan. Saudara yang dikasih Tuhan, jika saudara merasa bahwa hari ini adalah istimewa bagi saudara, karena Tuhan saudara bawa saudara, jangan merasa hati. Tuhan menunggu kesalahan. Sebentar kami akan buat pelayanan untuk bangsa. Tapi pendeta, harus saya minta izin kepada orang tua saya, harus saya minta izin kepada oma saya, harus saya minta izin kepada pemimpin agama saya, harus saya minta izin kepada yang diingat Tuhan. Yesus tidak perlu izin manusia. Dia hanya menunjukkan perkenanan sorga. Jika Anda ingin selamat, hari ini waktunya. Besok belum tentu. Tidak ada orang yang bisa menentukan hidupnya besok masih ada. Saya tidak tahu sebentar saya keluar tempat ini, saya tidak tahu bagaimana yang akan terjadi pada saya. Ada pendeta yang khotbah, selesai khotbah dia keluar dari gereja, dia jalan di depan, tiba-tiba mobil tabrak, dia mati. Kalau saya tidak siap sekarang, lalu kapan saya bisa bersyukur? Bagi saudara-saudara yang masih ada di tempat duduk yang ingin mendengarkan diri tempat duduk, saya undang saudara, jangan biarkan manusia menghalangi Anda. Jangan biarkan ketakutan menghalangi Anda sehingga Anda tidak mendapat keselamatan di sana. Hari ini adalah hari yang Tuhan yang melawan kita semua. Terima kasih saudara-saudara berdiri untuk menyatakan iman saudara. Saya masih menunggu sedikit lagi sebelum saya berdoa. Bagi saudara-saudara yang masih bergumul dalam hati, saudara tahu, saudara sementara berbicara dengan Roh Tuhan, saudara sementara berjuang bersama dengan Roh Tuhan. Dan apa kata Tuhan Yesus di dalam Lukas 12 ayat 10? Semua perkataan yang diucapkan kepada anak manusia akan diampuni, tapi mendukakan Roh Kudus tidak akan diampuni. Saat Tuhan berbicara kepada kita dalam Efesus pasal yang ketiga ayat yang ke-20, maka dia memeteraikan kita dengan Roh Kudus-Nya. Dia bisa. Saya tetap menahan. Maka hari ini juga sama seperti kain, pintu kasih karunia untuk pengampunan dosa kita akan ditutup dan tidak akan ada kemungkinan lagi untuk bisa datang dalam dosa. Saat kami berdoa dan saudara ingin berdiri untuk menyatakan iman saudara, disilakan ke depan. Dan kalau saudara takut ketakutan orang banyak, sebentar setelah selesai pelayanan ini, saudara bisa menghubungi ketua-ketua jemaat, pendeta jemaat, dan saudara-saudara kita yang ada di samping kiri kanan saudara yang sudah kenal untuk menyatakan kerinduan itu, dan kita akan pergi sebentar ke tempat pembaptisan. Dan tunduk kepala dan kita satu dalam.